Shalom anak-anak, remaja, pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga orang tua kami, kaum sepuh. Kita akan kembali merenungkan kesaksian firman Tuhan melalui kebaktian rumah tangga yang kita lakukan di tengah keluarga kita masing-masing. Pada kebaktian rumah tangga hari ini, Rabu tanggal 16 Desember 2020, kita akan membaca kesaksian firman Tuhan surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, atau 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-24. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayat 16 sampai ayat ke-24. Mari sebelumnya kita berdoa. Kami sungguh sangat bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup rumah tangga kami, khususnya di masa pandemi yang masih harus kami jalani. Kami boleh tetap mengingat Tuhan, boleh terus mengalami tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain yang Engkau hadirkan dalam perjalanan hidup kami. Kini kami kembali akan merenungkan sabda-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu memakai akal budi, perasaan kami, seluruh diri ini, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dengan baik, tidak hanya melalui pendengaran kami, tapi juga melalui hati yang terbuka untuk menerjemahkan firman-Mu di dalam perbuatan kami sehari-hari. Sungguh ya Bapa, kami menyerahkan jam ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16 sampai ayat ke-24. Begini bunyi kesaksian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Saudara, jadi saksi itu merepotkan. Itu kata Dr. Andar Ismail di dalam buku Selamat Bersaksi yang pernah saya baca. Dia mengungkapkan begini, saudara. Misalnya ada kecelakaan yang terjadi, saudara-saudara, dan rupanya kita memang ada di tempat kejadian perkara. Apakah menjadi saksi dalam situasi seperti itu gampang, saudara? Wah, menurut pendeta Dr. Andar Ismail sangat merepotkan. Kenapa demikian, saudara? Kalau kemudian kasus itu sampai ke polisi, apalagi ke pengadilan, maka saudara-saudara kita harus ingat secara detail bagaimana kejadiannya. Misalnya saudara, kecelakaan itu melibatkan mobil dan motor. Belum tentu saudara-saudara yang bersalah adalah mobil, sekalipun ukuran mobil jauh lebih besar daripada ukuran motor. Harus tahu betul detail. Kita harus ingat, saudara-saudara, berapa kecepatan dari mobil atau motor yang terlibat dalam kecelakaan itu. Saudara-saudara, hal merepotkan lain adalah kita harus mau
pulang pergi, dipanggil, diminta kesaksiannya di kantor polisi, termasuk di dalam persidangan. Bahkan saudara-saudara, kadang hal yang merepotkannya berkaitan dengan hati. Apa itu saudara? Manakala orang-orang yang terlibat dalam kecelakaan ini saudara, itu punya relasi khusus dengan kita. Misalnya yang salah ini saudara-saudara adalah pengendara motor. Ternyata ketika kita perhatikan baik-baik, pengendara motor ini saudara kakak sepupu kita. Bagaimana saudara? Kita masih mau mengungkapkan yang benar atau justru kita menyamarkan kejadian yang sebenarnya? Jadi sekali lagi bersaksi itu tidak gampang, sangat merepotkan. Nah saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus juga mengungkapkan nasihat agar mereka mampu menghadirkan kesaksian mereka sebagai gereja Tuhan di tengah orang-orang lain di sekitar mereka yang belum percaya. Bahkan kesaksian ini saudara oleh Rasul Paulus dinasehatkan harus mampu dinyatakan oleh jemaat di Tesalonika di dalam penganiayaan yang mereka alami, tekanan yang mereka alami, pengasingan yang mereka alami dari orang-orang di sekitar mereka yang belum percaya ini. Bayangkan saudara betapa sangat merepotkannya. Bahkan saudara-saudara melalui suratnya ini Paulus menekankan bahwa kesaksian itu bukan soal orang cuap-cuap dengan kata-kata indah. Bukan soal kemampuan verbal saudara-saudara mengungkapkan sesuatu secara lisan. Tetapi jauh lebih dalam dari soal bagaimana kita menyampaikan berita mengenai Yesus Kristus Juru Selamat lewat kehidupan kita. Maka kita pun saudara-saudara harus punya spiritualitas di dalam diri. Apa itu spiritualitas saudara-saudara? Nilai-nilai hidup Kristiani yang kita dapatkan di dalam relasi kita yang dekat, yang kuat dengan Allah. Dan disebutkan oleh Rasul Paulus saudara paling tidak di dalam pasal 5 ayatnya yang ke-16 sampai 24, orang-orang seperti ini spiritualitasnya hadir saudara lewat hati yang mampu bersukacita. Memandang penyertaan Tuhan ternyata saudara lebih baik menjadi dan tidak nyaman dialami. Bahkan saudara selanjutnya, orang yang punya kualitas ini akan mampu tetap berdoa, mengucap syukur saudara di dalam segala hal. Bukan karena sebagai gereja Tuhan mereka steril, tapi karena mereka percaya di dalam doa, mereka kembali menyerahkan hidup kepada Allah yang Maha Akbar itu. Lalu kemudian mereka akan mendapati hidup mereka dituntun melewati kesulitan demi kesulitan. Karenanya saudara-saudara, jemaat di Tesalonika ini diajak untuk kemudian tetap, mereka diajak untuk terus menganggap dengan hormat nubuat-nubuat, dan pada akhirnya mereka diajak untuk selalu hidup memegang yang baik dan menjauhi kejahatan. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, tentu kita paham bahwa tugas bersaksi itu tidak hanya dihadirkan kepada jemaat mula-mula seperti jemaat di Tesalonika. Tugas bersaksi itu juga berlaku bagi kita, gereja Tuhan pada zaman ini. Saudara, tentu merepotkan, tentu
bukan sesuatu yang gampang dan sederhana. Zaman ini saudara punya tantangannya sendiri dibandingkan dengan jemaat mula-mula pada kala itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita diajak untuk mau menjalani kehidupan yang repot itu. Bersaksi mengandung konsekuensi. Kita harus bersedia berkorban, saudara-saudara, harus bersedia menanggung resiko. Bahkan tadi diingatkan oleh Paulus, kita sendiri harus punya spiritualitas dengan Tuhan. Bersaksi bukan hanya soal kata-kata, bukan hanya soal kita menyampaikan Yesus Kristus Juru Selamat, sementara hidup kita sendiri adalah hidup yang kering, hidup yang kosong secara iman. Paulus mengingatkan agar kita memperbaiki relasi kita dengan Tuhan, maka akan muncullah nilai-nilai Kristiani yang memancar dari keseharian kita. Saudara, kalau hari-hari ini kita masih enggan bersaksi atau kesaksian kita tidak menghadirkan buah, maka masa raya Advent, di mana sekali lagi kita diajak untuk mengoreksi, memperbaiki, menertibkan, merapikan hidup kita, maka hari ini kita pun mendapat pesan yang baik. Mari kita tata lagi kehidupan kita bersama Allah, kehidupan iman kita, spiritualitas hidup kita yang barangkali sampai saat ini masih menjadi kehidupan iman dan spiritualitas yang jauh dari apa yang Tuhan harapkan. Kita belum bergaul akrab dengan Dia. Kita masih saja menjadi pribadi yang tidak memberi tempat bagi Allah. Kita tidak seimbang dalam hidup ini. Hidup kita porsi untuk mencari hal-hal duniawi terlalu besar dibandingkan dengan bagaimana kita menghadirkan kehidupan rohani yang baik. Karenanya mari kita kembali memperjuangkan hidup bersama Allah. Tuhan memberkati kita, Tuhan menuntun kita, sehingga dengan spiritualitas yang baik, kesaksian kita akan menjadi kesaksian yang hidup. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kami seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga yang akan menggenapinya. Amin. Mari kita berdoa. Kami berbahagia untuk suara firman-Mu yang hari ini kembali menegur kami, menolong kami untuk memperbaiki hidup kami, utamanya hubungan kami dengan-Mu, utamanya bangunan rohani kami, utamanya tubuh iman kami yang selama ini barangkali kering, minim spiritualitas di dalamnya. Karenanya dalam hidup ini kami tidak berbeda dengan orang-orang lain. Kurang bersyukur, sangat sulit bersukacita, lebih memilih untuk hidup di dalam rasa muram. Kami juga kurang dekat kepada Tuhan, tidak rindu untuk menghadirkan kebenaran dari tuntunan-Mu dan menjauhi kejahatan. Selama ini kami lebih memilih hidup menurut selera kami, hawa nafsu kami. Kami bersyukur untuk firman ini. Kami ditolong kembali untuk bisa berelasi akrab, harmonis, dekat dengan-Mu. Tuntun kami, hampiri kami selalu dengan cinta kasih-Mu ya Bapa, sehingga kami selalu boleh mengingat untuk memeluk dan mencintai Tuhan di dalam hari-hari kehidupan kami. Terpuji nama-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.